Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sampai pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Ini adalah satu kenikmatan yang begitu berarti bagi orang-orang yang beriman, karena tidak sedikit di antara kita yang masih lalai untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah di tempat-tempat yang telah disediakan, atau yaitu Baitullah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya siapa saja yang berpaling daripada ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur kita bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jika kita benar-benar mencintai Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan ialah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Rasulullah ialah uswatun hasanah. Nabi kita Muhammad adalah suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia, yang membimbing umat manusia liyukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yaitu mengajak daripada kesesatan, kezaliman pada masa jahiliyah, umat Islam yang tidak mengabdikan dirinya kepada Allah agar kembali kepada nur Allah, kembali kepada cahaya Allah, kembali kepada din Allah, yaitu agama yang membimbing umat manusia untuk kembali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk daripada kecinta kita kepada Allah ialah mengikuti tuntunan dan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sehari semalam yang menjadi kewajiban bagi kita, yaitu sholat berjamaah 5 waktu. Ini adalah sunnah dan menjadi kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakannya dalam sehari semalam. Salah satu contoh, jika ini sebagai kecintaan kita kepada Allah,
maka bukti cinta kita kepada Allah ialah menyempatkan, meluangkan waktu kita di setiap waktu-waktu sholat untuk hadir ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah secara bersama-sama. Tetapi jika kita masih lalai, masih mengabaikan waktu ibadah kita, maka akankah kecintaan kita sudah sama atau mengikuti kecintaan kita sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita? Ini dari segi ibadahnya. Karena sesungguhnya ibadah yang dilakukan oleh setiap kita bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh Allah, tetapi ibadah yang dilakukan oleh kita semua ini adalah upaya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dapat meridhoi setiap langkah-langkah kita. Bagaimana Allah dapat meridhai setiap amal-amal kita. Allah tidak pernah butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Allah tidak pernah butuh dengan amal yang kita lakukan. Tapi semua yang kita lakukan adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita masih terlalu banyak kesombongan di dalam hati kita. Cintanya kita kepada dunia, amal kita yang sedikit menjadikan diri kita congkak. Kita sudah melaksanakan sholat, sudah bersedekah, ya kan, sudah memberikan hal-hal atau membantu orang lain sebagainya, sudah berpikir diri kita cukup. Tidak, itu tidak seberapa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, mengajarkan kita, mengembalikan kita daripada kesesatan itu dengan perjuangannya, dengan pembelaannya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun harus mengorbankan jiwa dan raganya demi izul Islam wal muslimin. Tegaknya agama Islam ini bukan dengan lisan. Tegaknya dinul Islam ini bukan tegak begitu saja, tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan kekufuran, melawan kemunafikan, memerangi orang-orang kafir yang enggan menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita menyikapi setiap problematika kehidupan yang menyangkut nilai ajaran-ajaran Islam. Setiap hari kita selalu dihadapkan dengan peristiwa dan kejadian-kejadian yang mencoreh atau melukai daripada hati-hati umat Islam ini. Jika kita mengaku diri kita cinta kepada Allah, tetapi tatkala kita melihat ketidakadilan atau melihat sesuatu yang dapat menistakan ajaran kita, lalu kita terdiam, maka pertanyakanlah cintanya kepada Allah. Jika tidak ada luka di hatinya dengan sesuatu yang terjadi terhadap agama Islam, maka tanyakan pada hatinya, apakah diri kita masih menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad, atau justru diri kita sesungguhnya telah meninggalkan ajaran Islam ini? Siapa yang tahu? Diri kita dan Allah yang tahu itu semua. Maka para jamaah, saat ini kita banyak sekali melihat banyaknya penistaan-penistaan agama, penindasan-penindasan terhadap rakyat dengan perilaku-perilaku kezaliman tanpa perhitungan. Tetapi jika kita masih melihat hal itu, kita masih diam saja, akankah hati nurani ini masih ada dalam diri kita? Lihat gerakan-gerakan massa yang terus bergulir ke jalan adalah menuntut agar kezaliman, sifat otoriter pemerintah dan sistem oligarki yang diterapkan ini untuk ditumbangkan, untuk dihancurkan. Karena semua yang terjadi hari ini di negeri ini
adalah bagaimana mereka ingin menghancurkan ajaran Islam di tengah-tengah umat Islam. Kita harus sadari para jemaah, terjadinya COVID-19 memang itu sebagai satu wabah. Tetapi wabah yang terjadi tidak semestinya untuk ditakuti sebegitu besarnya. Bagaimana upaya para kaum kufar, para kaum munafikin yang mencoba untuk menjauhkan umat daripada tempat ibadahnya, menjauhkan umat untuk kebersatuan bersama menjalankan kejamahan. Kita dijauhkan dari sholat berjamaah, dan jika diperbolehkan pun harus melakukan jaga jarak, padahal tidak ada satu tuntunan daripada Rasulullah SAW untuk melakukan hal demikian. Akankah manusia lebih hebat pengetahuannya, lebih hebat imannya daripada Rasulullah SAW? Itu salah satu contoh. Selepas itu terjadilah pembunuhan massal dengan berbagai macam mereka lakukan. Sadar tidak disadari itu telah terjadi. Berapa juta umat manusia yang mati pada kejadian COVID ini. Hari ini mungkin kita tidak kenapa-napa, tapi kalau kita melihat saudara kita, rekan kita yang terkena hal itu, apakah kita tidak sedih dan tidak miris melihatnya? Lalu lihatlah minyak yang tadinya hilang, langka, masyarakat sudah mengantri di mana-mana. Tiba-tiba ketika subsidi dicabut, harga dilambungkan, ada di mana-mana. BBM pun sama, gas dan lain sebagainya pun akan naik. Kenapa semua itu terjadi? Jika bahan-bahan pokok, pajak dan lain sebagainya setiap saat sudah terus menaik, melambung tinggi, rakyat sudah menjerit, berarti negara sudah pada tahap kehancuran. Maka jika kita masih diam untuk merasakan hal ini, kita masih diam untuk melihat hal ini, rugi. Karena berbuat dan tidak berbuat apapun terhadap negeri ini, kita akan mendapat imbasnya. Tapi jika kita tidak mampu, kita tidak sanggup, maka perbanyaklah kita bermunajat kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, agar Allah tunjukkan jalan yang baik, Allah berikan pemimpin yang baik di tengah-tengah umat ini. Allah datangkan para pejuang-pejuang agama Islam untuk membela agama ini, mengembalikan kita kepada ajaran Rasulullah SAW. Maka di bulan yang mustajab ini, di bulan Ramadan ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di bulan Ramadan inilah bulan di mana kita meluangkan waktu untuk terus bermunajat kepada Allah, bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, mengharapkan agar negeri kita yang tercinta ini Allah selamatkan dari cengkraman-cengkraman manusia-manusia rakus ini, agar keturunan kita ke depan tidak menjadi keturunan yang terjajah oleh kaum-kaum yang ingin kehancuran negeri ini. Jika pada zaman Soeharto PKI dihabiskan dan dilarang untuk masuk ke dalam organisasi pemerintahan apapun, tapi hari ini sudah terang-terangan PKI diizinkan untuk masuk ke dunia militer, masuk ke dunia pemerintahan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa PKI memang telah hadir kembali di tengah-tengah kita. Ingat sejarah PKI, mereka dulu tidak pernah menerima
Pancasila dia tidak terima, apalagi Islam dia tidak akan pernah menerima. Tapi sekarang jika kita diamkan, sejarah akan terulang kembali. Akankah kita harus menerima sejarahnya dahulu? Pembantaian di mana-mana, umat Islam dijajah, dibunuh begitu saja seperti hewan. Apakah itu yang harus kita nikmati terdahulu? Atau justru kita harus bangkit terlebih dahulu, mengkanter semua itu agar tidak terjadi di tengah-tengah kita? Dan adik-adikku semua, siswa-siswi, mahasiswa adalah generasi muda masa depan. Maka kalian yang harus ditanamkan dalam hati kalian adalah nilai akidah Islam. Tanamkan diri kalian. Akidah itu akan tertanam di dalam hati kita manakala kita terus senantiasa mendekatkan diri kita dengan amalan ibadah solat kita tidak kita tinggalkan. Maka kalau kalian ingin melihat dunia ini aman, kalianlah yang harus menunjukkan jati diri kalian. Biarlah orang tua hari ini menjadi orang tua yang menikmati masa saat ini. Tapi kalian sebagai generasi muda, jadilah kalian generasi muda yang akan datang, yang akan memberikan pencerahan terhadap dunia ini, bahwa generasi muda muslim tidaklah tertidur. Bahkan generasi muda muslim adalah generasi yang akan membawa kegemilangan Islam di tengah-tengah era yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.